Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 142-143. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Sahrul terkejut. Dia percaya kata-kata Rahman. Hanya masalah Rahman dan Al-Bukhari dan tokoh-tokoh penting lainnya memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Jika dia ingin menutup tempat mandi, ini benar-benar urusan beberapa menit. Karena awalnya pusat pemandian ini memiliki pelayanan erotis. Bahkan pada saat ini, dia memikirkan dua kemungkinan. Satu adalah melalui jalur resmi dan menutupnya secara langsung. Satunya lagi adalah membiarkan reporter melaporkan ini dan mempublikasikannya. Kalau begitu, Saudara Rahman, bertemu adalah takdir. Aku sudah mendengar tentang masalah kalian sebelumnya. Kamu ingin kompensasi 20 miliar untuk kerusakan mental. Aku akan memberikannya padamu tanpa kurangan sepeser pun. Tidak, aku bisa memberimu tambahan 10 miliar lagi. Bagaimana kalau kita berteman? Tidak bisa membuatnya marah. Sahrul hanya bisa mengakui membujuknya. Memikirkan kata-kata Rano sebelumnya bahwa Rahman dipukuli dan meminta kompensasi kerusakan mental. Di dalam hatinya Sahrul sangat jijik pada Rahman. Rahman, bagaimanapun juga, adalah master yang dapat membalikkan langit dengan satu pukulan. Orang-orang seperti Rano tidak cukup untuk menghajarnya. Tuan muda Sahrul, siapa sebenarnya anak ini? Kenapa bahkan kamu bersikap seperti tidak bisa mengganggunya? Melihat Sahrul bahkan melembut padanya, Sahrul dan yang lainnya bergumam dalam hati mereka. Menjadi lebih penasaran dengan identitas Rahman. Sahrul adalah tuan muda dari keluarga Raffi. Dan Raffi adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yuzoda. Sebaliknya, Laya yang semakin bingung. Bukankah dia mengatakan dia hanya bos supermarket? Apa Sahrul juga akan pergi ke supermarket untuk melakukan sesuatu yang menjijikkan padanya? Berteman denganku. Apa kamu pikir kamu memenuhi syarat? Rahman memandang Sahrul dengan pandangan mengejek. Kemudian matanya menjadi cerah. Tapi kamu begitu kaya. Aku juga harus memberikan kamu wajah. Iya kan? Begini saja. Aku sekarang mau 100 miliar untuk kompensasi kerusakan mental. Jika kamu mentransferkannya padaku, aku akan menganggapmu sebagai teman. Saudara Rahman, kamu benar-benar bisa bercanda. Haha. Sahrul tertawa, tapi malah memaki di dalam hatinya. 100 miliar untuk kerusakan mental. Aku bisa membelimu yang seekor anjing ini dengan harga 20 miliar. Kenapa? Kamu pikir 100 miliar kebanyakan? Kamu seharusnya tahu jelas. Dengan dasar malam itu Al-Bukhari dan tokoh-tokoh besar lainnya datang untuk bersulang denganku malam itu. Nilaiku setidaknya 1 triliun. Sekarang kamu ingin berteman denganku dan membayar kompensasi kerusakan mental. 100 miliar tidak tinggi. Benar-benar tidak tinggi. Rahman berkata dengan serius. Bahkan Al-Bukhari ingin bersulang dengannya secara pribadi. Sialan. Serius. Identitas anak ini sebegitu kuatnya. Ketika Rano dan yang lainnya mendengar ini, hati mereka menyusut. Jika apa yang dikatakan anak ini benar, maka mereka berarti membuat masalah hari ini. Saudara Rahman, ini bukan masalah uang. Dan orang-orang dengan identitas seperti kamu juga tidak kekurangan jumlah uang itu, kan? Sahrul menahan emosinya. Dan sambil tersenyum berkata, tidak, tidak, tidak. Kamu masih tidak terlalu mengenalku. Aku hanya manusia biasa. Aku tidak mencintai kecantikan. Aku hanya mencintai uang. Begini saja. Melihat ketulusanmu, aku akan mengurangi sedikit. Jadi 99,9 miliar. Kita semua orang terhormat. Tidak perlu membicarakan harga lagi. Rahman melambaikan tangannya. Tampak seperti orang yang menyukai uang. Sebenarnya dia hanya ingin memeras Sahrul. Malam itu, Sahrul tidak ingin pergi ke supermarket untuk melakukan sesuatu. Dan setelah kejadian ini,
Dia merasa Sahrul tidak tahan untuk tidak pergi ke supermarket untuk melakukan sesuatu. Kalau begitu, peras dia dengan keras dulu. Ketika dia benar-benar membuat masalah, kemudian memerasnya lagi. Atau memberikan sedikit masalah pada keluarga Raffinya. Lihat apa dia berani pergi ke supermarket membuat masalah di masa depan. Begitu Rahman mengatakan ini, Sahrul dan yang lainnya tercengang. Hanya kurang segitu. Penghinaan. Ini jelas adalah penghinaan. Sahrul mengeluh di dalam hatinya. Mengeluh hingga hampir muntah darah. Tapi dia tidak berani bersikap frontal di depannya. 100 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun dia adalah pewaris keluarga Raffi. Tapi dia salah satu dari para penerus. Keluarga Raffi memiliki banyak cabang. Saudara-saudaranya bukan orang yang mudah ditangani. Meskipun dia juga mengendalikan beberapa bisnis keluarga. Tapi jumlah dalam satu tarikan ceknya tidak melebihi 40 miliar. Tidak masalah membiarkannya mengambil 20 miliar. Dia masih bisa mengeluarkan uang itu sambil menggertakkan giginya. 100 miliar. Kecuali ayahnya mengangguk. Dia harus mencari orang meminjam uang. Yang paling penting, masalah terjadi di sini. Semua saudara-saudaranya dengan senang hati melihatnya. Siapa yang akan meminjamkan uang padanya? Saudara Rahman, kamu sedikit menindas orang tanpa toleransi. Meskipun Sahrul merasakan penghinaan yang dalam, tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahannya. Baiklah, karena kamu tidak ingin menjadi temanku, maka aku tidak akan memaksamu. Senyum Rahman tidak berubah. Sahrul merasa sangat lega. Ketika dia ingin membuat penampilan yang sopan, dia melihat Rahman mengeluarkan ponselnya dan mulai membuat panggilan telepon. Tuan Umar Lubis, sedang sibuk apa? Tentu saja. Rahman menelepon Jenderal Umar Lubis. Yah, Tuan Rahman ya. Aku baru saja mau pergi makan. Apa kamu sudah makan? Kalau kamu belum makan, aku traktir kamu makan di kantin biro. Jenderal Umar Lubis tertawa. Oke, aku akan mencarimu sendiri di hari lain. Tapi Jenderal Umar, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Apa kamu bisa menyisihkan beberapa menit untuk mendengarkan? Rahman juga tertawa. Tentu saja tidak masalah. Katakan saja, jawab Jenderal Umar Lubis. Jadi begini, aku menemukan bahwa kawan-kawan polisi Bandung kita tidak dilengkapi dengan baik. Berikan aku nomor rekening biro kalian. Aku akan menyumbangkan 100 miliar pada kalian untuk membantu kawan-kawan polisi yang bekerja keras di Bandung untuk mengganti perlengkapannya. Untuk menghindari para pembuat masalah mempengaruhi kota Bandung kita. Oh iya, aku juga menemukan ada asap tidak benar di pemandian Moonlight. Dan bahkan terlibat dalam memberikan pelayanan pornografi. Tolong minta mereka untuk menyisihkan waktu untuk membersihkan ini. Kata Rahman. Pemandian Moonlight adalah pemandian milik Sahrul. Jenderal Umar Lubis di sana yang mendengar kata-kata Rahman. Hatinya tiba-tiba melonjak. Tentu saja. Dia tahu jelas situasi pemandian Moonlight. Ada begitu banyak tokoh-tokoh besar yang terlibat di dalamnya. Bahkan dia sendiri datang mengunjungi beberapa kali. Tangan Jenderal Umar yang memegang ponsel sedikit gemetar. Dia memikirkan arti kata-kata Rahman. Tidak tahu apa Rahman ingin membuat masalah menjadi lebih besar atau hanya ingin membuat masalah pada keluarga Raffi. Jika Rahman ingin membuat masalah ini menjadi lebih besar, dia benar-benar percaya Rahman pasti akan pergi ke Al-Bukhari. Maka banyak orang pasti akan tertangkap. Jika Rahman hanya ingin memberikan masalah keluarga Sahrul, maka dia bisa melindungi tokoh-tokoh besar yang terlibat dan dirinya. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 143. Sahrul dan yang lainnya mendengar bahwa Rahman benar-benar melaporkan tempat pemandian Moonlight mereka ke biro. Mereka semua gemetar. Kak, kamu saudaraku. Apa kamu bisa bermain seperti ini? Apa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uang? Bukankah kamu begitu peduli dengan uang? Kenapa kamu menggunakan 100 miliar untuk mengganggu perusahaan aku? Kamu membunuh 800 orang tapi harus mengorbankan 1000 orang, rugi besar. Kakak, apa kamu pernah menonton film seni perang? Apa kamu bertarung seperti ini? Sekelompok saudara kecil itu tercengang. Hari ini mereka akhirnya melihat apa yang disebut tidak manusiawi. Wajah Sahrul lebih memalukan daripada menangis. Dia tidak berpikir untuk membunuhnya.
Rahman ternyata menggunakan metode seperti ini. Donasi 100 miliar langsung diberikan ke kantor polisi. Dan dia bahkan bisa berpikir menggunakan pantatnya untuk mengetahui apa konsekuensinya. Pembuat masalah di mulut Rahman merujuk pada saudara-saudara kecil ini. Tapi terlebih lagi, anak ini benar-benar menyebut nama pemandiannya secara langsung. Ini tempo untuk penyelidikan langsung. Untuk kantor polisi, orang seperti Rahman yang menyumbangkan 100 miliar sangat penting. Atau pembuat masalah seperti mereka ini penting. Berpikir menggunakan pantat saja bisa. Yang paling penting adalah sejak Rahman membuat panggilan telepon ini. Bahkan jika Jenderal Umar ingin membantu keluarga Sahrul, dia tidak akan berani membantunya. Malam itu, semua orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Al-Bukhari tidak hanya bersulang dengannya secara pribadi, tapi juga memanggilnya dengan sebutan saudara. Berapa kuat hubungannya hingga seorang tokoh besar seperti Al-Bukhari memanggilnya saudara. Mata Lae melebar. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya. Sebelumnya saat Rahman meminta Sahrul untuk membayar 100 juta untuk biaya kerusakan mentalnya, dia pikir itu tidak bisa dipahami. Sekarang, demi mengacaukan pemandian Sahrul, dia bahkan secara langsung menyumbangkan 100 miliar ke kantor polisi, menyuruh kantor polisi mengambil tindakan. Ini tidak hanya merajalela, tapi sangat gila. Dia sadar dirinya sendiri sedikit jujur. Anak ini sebenarnya orang saleh dari mana? Kenapa sebelumnya belum pernah mendengar tentang orang sombong di Bandung ini? Ketika semua orang di sini tercengang, Jenderal Umar di sana akhirnya membuat keputusan. Untuk masalah ini, dia benar-benar harus mengikuti keinginan Rahman. Atau dia akan menyinggung Rahman. Lalu dia langsung membawa ini ke Al-Bukhari. Itu benar-benar situasi yang tidak bisa ditolong lagi. Tuan Rahman, tenang saja. Masalah seperti ini pasti akan kami perjuangkan dengan keras. Kami akan segera pergi bertugas. Urusan sumbangan. Jika kamu benar-benar ingin menyumbang, aku akan menyuruh pihak keuangan untuk memberimu rekening bank. Kata Jenderal Umar setelah memikirkannya dengan jelas. Karena seluruh ruangan sangat sunyi. Jadi kata-kata Jenderal Umar Lubis membuat Sahrul, yang paling dekat dengan Rahman, mendengarnya dengan jelas. Mendengar Jenderal Umar menyatakan di pihak mana dia berdiri, otak seperti Sahrul mengeluarkan suara, dan dia hampir saja pingsan. Saudara Rahman, Kak Rahman, tolong bermurah hati. Bagaimana kalau aku membayar 40 miliar? Aku benar-benar hanya bisa membayar 40 miliar. Jika lebih banyak lagi, aku perlu mencari papaku. Sahrul sudah hampir menangis. Bertemu orang gila seperti Rahman. Apalagi yang bisa dia lakukan? Memikirkan dia tuan muda keluarga Raffi, Sahrul Raffi, yang terhormat. Salah satu ahli waris keluarga Raffi. Benar-benar dipaksa ke titik ini oleh bocah yang bukan siapa-siapa. Dia salah satu dari 4 anak konglomerat. Takutnya namanya benar-benar akan dihapus. Kamu pikir aku orang yang peduli pada beberapa miliar? Rahman memandang Sahrul sambil tersenyum. Jika peduli dengan beberapa puluhan miliar, apa aku perlu menyumbangkan 100 miliar ke kantor polisi? Semua orang setuju dengan kata-kata Rahman. Bagaimanapun, dia adalah orang gila. Orang gila yang karena satu kata tidak cocok, langsung menyumbangkan 100 miliar ke kantor polisi. Rahman, kamu begini terlalu menindas orang. Sahrul tidak tahan lagi dan mengeluarkan amarahnya. Dia berkali-kali dijadikan monyet dan dipermainkan oleh Rahman. Dia mana bisa tetap tenang. Dia terlihat seperti ingin melawan Rahman hingga nafas terakhir. Tuan muda Sahrul, kamu tidak memiliki banyak waktu. Ketika Jenderal Umar mengirimkan nomor rekening padaku, kamu tidak bisa ditolong lagi. Melihat Sahrul marah, Rahman dengan ramah mengingatkan. Sahrul yang tadi ingin bertarung dengan Rahman, tiba-tiba loyo. Ketika polisi datang, mereka benar-benar tidak punya kesempatan sama sekali. Sahrul mendengus dan pergi ke samping untuk menelepon papanya. Masalah ini sudah sepenuhnya di luar kendalinya. Papanya sendiri harus maju. Ayah, sesuatu terjadi pada pemandian Moonlight. Sahrul langsung ke intinya begitu dia menelepon ayahnya. Apa yang terjadi? Tanya Temon. Kamu ingat orang yang bernama Rahman di perjamuan keluarga Net malam sebelumnya? Al-Bukhari secara pribadi bersulang dengannya.
kata Sahrul. Kamu terus katakan, kata Temon. Orang-orang di bawahku meminjamkan uang dengan bunga tinggi pada mama mertua anak itu. Dia datang hari ini untuk membayar utang untuk mama mertuanya. Mungkin karena bunganya terlalu tinggi. Jadi dia minta kami untuk membayarnya atas kerusakan mentalnya. Kata Sahrul dengan hati-hati. Dia tidak berani berbohong di depan papanya. Sekarang kamu tahu dia dan Al-Bukhari saling kenal. Bukankah kamu bisa memberikan kompensasi padanya? Masalah kecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Kamu terlalu mengecewakanku, kata Temon dengan marah. Tidak. Dia ingin 100 miliar. Ini semua pemerasan. Mama mertuanya hanya meminjam 2 miliar dan totalnya 2,4 miliar saja. Sahrul menjelaskan. Apa? 100 miliar. Anak ini sangat kejam. Apa dia bisa memakan uang keluarga Raffi? Temon juga marah. Ini penghinaan untuk wajah keluarga Raffinya. Iya. Aku juga berpikir begitu. Tapi berpikir dia mengenal Al-Bukhari. Aku pun setuju untuk membayarnya 40 miliar. Tapi anak ini malah tidak mau. Yang paling penting adalah dia baru saja menelepon Jenderal Umar secara langsung. Dia ingin menyumbangkan 100 miliar ke kantor polisi. Hanya demi menutup tempat pemandian kita. Kata Sahrul dengan wajah sedih. Sial, Temon langsung mengeluarkan kata-kata makian. Setelah diam selama 2 menit, dia menarik napas dalam-dalam. Berkata, beri dia 100 miliar. Suruh dia membatalkan sumbangan ke kantor polisi. Jangan membiarkan dia menyuruh polisi keluar. Meskipun memberikan Rahman 100 miliar bisa memukul wajah keluarga Raffi. Tapi itu lebih baik daripada terjadi sesuatu pada tempat pemandian Moonlight. Lagi pula, privasi banyak orang penting terlibat dalam tempat pemandian itu. Jika tidak diurus dengan benar, semua hubungan keluarga Raffi yang dibangun dengan bekerja sangat keras selama bertahun-tahun akan hancur. Bersambung.